Welcome to We Talk. Ngobrol santai yang menyajikan cerita dan informasi menarik agar kita semua punya kehidupan yang lebih baik. Yeay, ketemu lagi di We Talk bersama saya, Soraya Haq. Dan hari ini teman ngobrol saya adalah Ken Rick Masbrata, selaku Agent Relation Senior Manager. Apa kabar, Ken? Baik, Mbak Aya sendiri apa kabar? Ya begini, harus sehat dong dalam kondisi pandemi gini ya. Iya benar, sama gimana sih. kondisi-kondisi yang seperti ini? Kondisi-kondisi seperti ini apa ya? New normal ya berarti ya. New normal ini sendiri juga sebenarnya ya mencoba untuk terbiasa dengan new normal lah. Keadaan sekarang kayak beramai-ramai juga udah sulit ya sekarang ya. Apalagi sekarang ada PSBB lagi nih. Jadi ya dijalanin sih sebenarnya. Oke. Kan ini kita tahu 10 tahun aktif di dunia properti. Ya, kurang lebih 10 tahun. Terus ngapain aja 10 tahun? Ya, 10 tahun itu warawiri di dunia properti dari developer satu ke developer yang lainnya gitu. Jadi ya tapi masih tetap di field yang sama di properti dari yang awalnya mungkin jadi sales jualan sendiri, flyering di mall-mall sampai sekarang akhirnya manage agent untuk sales channel yang lainnya lah sekarang mulai. Gitu. Jadi tetap di sales juga tetapi channelnya sedikit berbeda aja sekarang. Gitu. Oke. Jadi dalam kondisi pandemik ini berpengaruh nggak sih sebetulnya? Untuk properti ya, Iya. bidang properti ya, tentunya sedikit banyak mungkin hampir segala mungkin bisnis itu pasti kena efek ya dari COVID ini ya, dan properti juga tidak dipungkiri memang affected juga, tetapi properti ini salah satu bidang yang masih tetap survive nih meskipun di kala pandemi sebenarnya. Jadi benar efek, tapi penjualan baik itu secondary maupun primary tetap aja, produk-produk pun tetap launching karena ya salah satu instrumen juga ya untuk investasi properti ini. Oke. Jadi bisa disebut bahwa dalam kondisi pandemi di luar sana masih banyak potential buyer, ya? Tentu sih potential buyer khususnya mungkin orang-orang yang punya cash flow ya, cash flow masih cukup dan juga memang justru it's time to buy nih. Sebenarnya harga properti itu memang lagi baik itu secondary maupun primary pun dari developer pun juga mereka tidak menjual harga setinggi-tinggi apa itu gitu. Jadi mereka tetap justru ini right time nih, harga-harga yang ada di market sekarang ini adalah harga-harga yang sudah terkoreksi dan juga harga-harga yang memang menarik sebenarnya. Jadi bagi khususnya mungkin yang nonton nih, kalau memang punya cash flow ya udah saatnya beli properti. Saatnya beli properti. Iya. Oke. Saya dengar beberapa waktu yang lalu itu sempat LV dapat muri, betulkah itu? Benar-benar Mbak Aya. Jadi kita kemarin itu memang pas peluncuran untuk LV sendiri itu kita live serentak di 50 Instagram live. Ya, itu yang bikin kita mendapat muri, dan ini mungkin pertama kali nih untuk properti ya, khususnya bidang properti ya. Ayo ceritain. Ya, live di 50 media, you name it, banyak banget, ada CNN, RCTI, SCTV, Sonora, sampai ke radio-radio, Gen FM, Jak FM, semua kita live di Instagram mereka itu di 50 sosmed bersamaan. Gitu. Kayaknya mesti ceritain sama saya kenapa LV bisa dapat muri. Iya, jadi LV sendiri sih ini sebenarnya kan konsep new apartment dari, kita sebutnya mungkin kondominium kali ya. Kondominium kali ya, karena ini memang apartemen kelas mid up. Jadi ini adalah proyek prestisius dari Alam Sutera selama 26 tahun ini. Ini premium apartment ini yang dibangun di kawasan downtown-nya seluas 4 hektar dengan beragam macam fasilitas, ada 40 facility lebih kita di dalamnya. Unit size pun juga cukup besar, 87 sampai 156. Oh, besar itu. Besar, iya. Kita memang start dari 2 bedroom, Bu. Start dari 2 bedroom. 2 bedroom size-nya 87 meter. Sampai dengan yang terbesar itu kita bahkan punya garden penthouse size di 200-an meter, Bu. Wah, enak dong. Jadi nggak beda jauh kalau misalnya kita punya ukuran yang nggak beda jauh dengan rumah biasa gitu ya. Benar. Jadi artinya ini tidak ada konsep studio? Tidak ada. Kenapa?
Tunggu, sementara kan banyak nih Iya. mahasiswa-mahasiswa. BINUS, Ya, di Universitas sekelilingnya itu Mulia, kan banyak. iya, banyak Biasanya sekali, mereka ya. lebih cari ya udah deh yang tempat kecil aja, Iya, yang ukuran studio Iya, lah begitu. iya. Kenapa tidak dilakukan itu pilihannya? Justru itu Mbak ya, kita jadi memang targetingnya ke orang-orang memang untuk ke keluarga-keluarga ya, dan juga untuk Oke. untuk ke keluarga-keluarga yang memang membutuhkan size-size yang tepat. Jadi dan satu kawasan pun, satu lingkungan ini pun juga di LV kenapa kita size-nya 2 bedroom sampai 3 bedroom semua? Karena kita percaya kalau satu kawasan itu tidak boleh terlalu mix. Mbak ya. Jadi kita memang Oke. targetin untuk yang meet up juga, Yang dan meet juga up. untuk keluarga yang butuh size yang decent. Jadi Iya, kebayang dong iya. kalau Mbak Aya misalnya tinggal di apartemen yang satu area gitu banyak ada unit besarnya, ada ada yang studio, Iya, terus iya, Mbak iya. Aya tinggal sama, let's say misalkan banyak mahasiswa segala, pasti kan kurang gitu nyaman ya Mbak Aya. Oh betul, benar juga Jadi- sih alasannya. Iya, jadi ini kita pengen bikin memang satu kawasan yang memang sesuai dengan majority. Oh jadi Sesuai dengan- kalau model-model kayak saya untuk pilihan ke sana ya sebetulnya cuma pindah dari kebiasaan tinggal di rumah dengan Iya. apartemen, nggak terlalu Nggak beda terlalu- dengan iya, ukurannya. Rasanya kan Iya. jadi kan Mbak Aya sekarang tinggal di rumah kan beda, misalnya Mbak Aya pindah ke apartemen terus tetangganya anak-anak mahasiswa semua itu kan Iya, iya. apa ya? Susah. Kawasannya itu beda. Nggak asik Iya, jadinya. nggak asik jadinya ya, karena beda-beda lagi Beda kan. kalau Iya. kalau apa bersebelahan dengan apa ya, yang strata umurnya juga nggak sama Iya, begitu ya. benar-benar. Jadi kita memang udah segmentasinya di sana sih, Oke, Mbak Aya. dengan segmentasi yang memang sudah terkonsep dengan baik gitu ya, sebetulnya ada berapa tower? Jadi kita sekarang untuk saat ini kita launch untuk 2 tower, Mbak Aya. Oh, Jadi 2 kita tower. 2 tower. Cukup limited sebenarnya, masing-masing tower cuma ada 300 unit aja. Tapi memang beda segmentasi marketnya nih, karena yang satu tower itu khusus untuk pet friendly, yang satu tower itu untuk non pet friendly. Ini Yang menarik, dia. kan? Saya itu keluarganya pecinta binatang peliharaan, Binatang terutama we love dogs gitu ya. Iya, sama saya juga, Mbak Aya. Sementara tinggal di seputaran kita ini kan Iya. susah sekali. Iya. Pecinta-pecinta binatang selalu Iya. mengatakan, aduh kalau misalnya punya binatang peliharaan nggak bisa nih kalau kita tinggal di apartemen. Iya, Dan ini ada iya. pilihannya. Ini kita punya pilihan. Jadi Mau. sedikit banget nih memang di area Jabodetabek khususnya ya, yang memperbolehkan penghuninya bawa hewan peliharaan. Dan ini kita salah satu dari sekian dikit apartemen itu, dan nggak cuma itu juga, tapi kita juga punya fasilitas untuk hewan peliharaannya nih. Bahkan ini mungkin bisa dibilang mungkin satu-satunya mungkin Jabodetabek. Kita punya Oke, pet yard, Mbak Aya, oke. sebesar sekitar 600-an meter di bawah. Jadi ada facility untuk hewan peliharaannya juga. Wah, menarik ini. Iya. Wah, ini bisa menjadi pertimbangan buat saya selanjutnya nih ya. Iya, karena ini juga memang jadi salah satu unique selling point ya dari LV sendiri. Betul, betul. Iya. Tuh, ada satu jawaban buat pecinta binatang peliharaan. Benar, Ada Mbak, maksimal punya binatang. Saya punya 5 loh di rumah. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah. It's okay. Itu bisa jadi pilihan. Benar. Selama memang hewannya itu bukan hewan buas ya. Oh iyalah, saya nggak mungkin lah bawa harimau, saya bawa gajah gitu kan, nggak mungkin. Benar, Mbak Oke, Aya. jadi artinya kalau konsepnya bisa dengan hewan peliharaan, ada satu space khusus, artinya ini ruangnya begitu besar, Begitu terbuka. besar. Benar, begitu Artinya besar. dia perlu kalau ada green area, ya kan? Ya, kita kawasan LV sendiri aja itu 4 hektar, Mbak Aya. Dan Nah, itu ini. fasilitasnya ada di surrounding area itu. Lalu lalu Oke. LV sendiri juga diapit 2 hutan kota, Mbak Aya. 2 Satu itu yang hutan lagi on kota. progress pembuatan, seluas 4 hektar. Satu lagi yang sudah ada, Eucalyptus Park, tepat di seberangnya LV. Jadi benar-benar meskipun dia terletak di downtown, downtown biasa kan kurang asri ya, orang-orang taunya Iya. gedung-gedung aja. Iya, Tapi gedung-gedung kalau kita aja di alam gitu ya. sutra ini benar-benar, apalagi Iya. khususnya di LV, itu benar-benar masih balance gitu hidupnya, jadi antara karena diapit 2 hutan kota itu. Iya. Iya. Oke, jadi dengan kondisi pandemik seperti ini, saya pikir untuk 5, 10 tahun, 15, 20 tahun ke depan, ini konsep yang begitu ramah lingkungan artinya. Benar. Ini satu konsep juga dengan kita harus lebih banyak mendapatkan oksigen dengan Benar. hutan kota yang seperti Benar, itu ya. benar, apalagi alam sutra sendiri kan terkenal Iya. dengan satu kawasan yang sangat asri ya, Mbak Aya, karena kita melakukan pengecekan kadar timbal pada udara setiap tahunnya, dan kadar timbal pada udara kita tuh sangat rendah, cuma 0,17.
Di mana itu WHO sebenarnya menentukan standar layak yang dihirup itu sebenarnya kadar timbal udara itu tidak lebih dari 0,50. Tidak boleh lebih dari 0,50. Dan di alam sutra itu 0,17. Tentunya dengan semakin sedikit kadar timbalnya, itu kualitas semakin oksigennya itu semakin sehat, banyak. semakin banyak dan semakin baik. Makanya nggak heran kan alam sutra ini kalau Sabtu, Minggu atau hari libur itu dijadiin satu destination khusus untuk cycling, jogging. Oh iya, kalau saya lihat gitu ya LV gitu dengan konsep di mana orang jalan naik sepeda atau jalan kaki atau bawa anak-anaknya gitu ya. Itu saya pikir itu satu konsep yang lebih sehat untuk kedepannya urusan COVID. Karena COVID ini saya pikir diprediksi akan panjang. Bagaimana untuk menata ulang hidup manusia. Menjadi untuk new normal ya. New normalnya ya seperti ini. Jadi benar. ini adalah salah satu konsep daripada smart. Benar. Yang ada di smart living yang ada di LV. Benar, bahkan kita ini masing-masing lantai itu, koridornya itu kita terbuka. Jadi terbuka dalam arti kita ada airflow. Jadi kadang-kadang kan apartemen kan tidak ada area terbukanya di dalam koridornya kan ketutup ya Mbak Aya ya. Kalau ini kita area koridornya itu kita memungkinkan ada udara yang mengalir di dalamnya. Udara langsung ya terbuka gitu. Dan juga kita sudah menggunakan beberapa features yang memang kita sudah pikirkan. Khususnya mungkin ini baik sekali di tengah COVID ini ya. Kita semua itu aksesnya dari mulai masuk gerbang LV ke parkiran, ke lobby, resepsionis sampai ke unit, ke fasilitas itu semua kita touchless nanti. Bahaya. Ya, jadi kita jadi kita nggak perlu tuh buka pintu pakai sikut atau pakai apa gitu. Kita sekarang semua touchless. Gitu. Jadi itu juga sudah kita pikirkan ya. Iya. Dan saya pikir konsep itu memang harus benar-benar matang sesuai dengan lingkungan yang sehat. Dan ini menjadi pilihan yang cerdas buat saya lebih baik itu ya. Oke, baik. Di mana-mana orang pasti cari kenyamanan. Yang ditanya pertama kali, hobinya apa? Hobimu apa, Ken? Hobi saya sebenarnya banyak cukup ya. Lumayan kayak mulai dari main mobile games sampai dengerin musik. Tapi yang pasti ya makan juga hobi banget lah pasti lah. Makan saya suka banget. Sama, saya juga suka makan. Suka makan ya. Nah, sebetulnya kalau bicara di LV di sini itu sebetulnya ada yang dikatakan sebagai kuliner hub. Kita di bawahnya dari LV Penthouse and Residences itu kita punya LV Promenade sebenarnya Mbak Aya. LV Promenade ini adalah retail area. Nantinya mungkin akan ada sekitar 100 jenis retail yang ada di LV Promenade ini dan kita sudah jual habis nih sebenarnya LV Promenade. Jadi nantinya hebat amat sih. Iya, kita jual kemarin pada saat pandemi pula, Mbak Aya. Pada saat lagi mulai juga. Bulan 4 itu lagi mulai COVID itu lagi genting-gentingnya ya di Indonesia ya, di Jakarta ya khususnya. Dan itu masih banyak. Dan kita melakukan penjualan online dan kita jual habis itu semua. Dan ini LV Promenade ini nantinya seperti yang tadi saya bilang akan ada 100-an retail lebih mulai dari untuk grocery, untuk laundry, sampai untuk perkantoran. Tapi tentunya nanti akan banyak sekali F&B di sana karena masing-masing LV Promenade ini di depannya itu punya alfresco dining area Mbak Aya. Jadi benar-benar memang orang bisa taruh kursi, meja segala macam yang memang untuk dimaksimalkan untuk bisnis kuliner. Ini seperti gaya hidup di kota besar tapi lebih ramah lingkungan gitu konsepnya. Benar. Artinya akses untuk menuju keluar dan masuknya itu mudah. Kan di sini ada tol tuh di ujung sana. Di sana lagi ada tol. Benar. Ada berapa? 2 ya? Iya, benar. Mbak Aya, jadi tadi aja ke sini yang sekarang udah ada existing itu dari tol Jakarta Merak ya. Cuman paling berapa? Itu kalau dari LV sendiri cuma 1-2 menit doang. Ya. Sampai ke akses tol. Lalu nanti kita juga akan ada tol Jor 2 yang menyambungkan dari bandara langsung sampai Balaraja. Itu juga upcoming tol dan yang akan segera jadi juga. Jadi aksesnya itu benar-benar memang benar-benar strategis banget nih. Bahkan Mbak Aya kalau ke downtown-nya Jakarta pun, ke CBD area Jakarta itu paling cuma 25 menit aja lewat tol. Langsung masuk ke sana, just masuk Jakarta. Benar, memang karena LV ini terletak di downtown-nya sendiri nih, Alam Sutra. Iya, betul. Ya. Jadi selain dari LV Promenade ini sendiri yang memang integrated langsung dengan LV-nya, tapi lokasinya ini pun juga LV benar-benar strategis banget. Ini di seberangnya langsung ada Mall at Alam Sutra. Lalu di seberang sisi lainnya lagi ya, itu ada university kayak Bunda Mulia, jalan ke itu cuma tinggal nyebrang aja. Tinggal putaran sana ya. Ke Binus pun juga cuma jalan kaki mungkin 5 menit, 10 menit. Bisa. Lalu pusat kuliner lainnya nih, selain yang LV Promenade itu kita ada Flavor Bliss, ada Pasar 8, lalu ada juga Mall Living World. Itu lalu ditambah lagi retail area kayak IKEA, Decathlon itu cuma walking distance saja. Wah, mimpi.
Iya, benar-benar memang ini kawasan yang sangat amat menarik lah kawasannya ini. Apapun sudah ada di sini. Iya, apapun sudah ada di sini. Luar biasa. Iya, benar. Ken, bicara mengenai mobilitas yang tinggi, saya pikir kita semua memiliki semua kecepatan itu di era seperti sekarang. Saya tinggal di satu tempat di luar Jakarta. Artinya kalau mau bolak-balik Jakarta gitu ya, kita perlu untuk satu effort, tenaga, pikiran gitu ya, segala sesuatu kita curahkan ke dalam sebuah pekerjaan itu. Tapi kembali ke rumah, kembali lagi dengan kondisi yang nyata dan lain-lain. Sehingga saya sering bertanya gitu ya, untuk apa sih kita hidup? Untuk apa saya bekerja? Sehingga mulailah di umur-umur yang sudah tidak muda, punya anak yang sudah besar, saya akan berpikir untuk lebih menjaga quality of life. Quality of life, gitu ya. Benar. Punya suami, punya 3 anak, punya binatang peliharaan, gitu ya. Me time saya yang terbaik adalah ada musik, karena saya bisa main piano klasik. Kapan-kapan harus dengerin saya minum kopi sambil dengerin piano. Sambil ada binatang peliharaan, karena kalau saya lagi main musik nih, biasanya anjing-anjing saya di bawah, betul, gitu kan. Jadi artinya dengan konsep yang ada di LV ini, apakah bisa untuk mengakomodir segala sesuatu yang sifatnya quality time yang ada pada diri setiap manusia? Karena saya pikir kekebalan tubuh gitu ya, tingkat stres itu sangat terkait dengan bagaimana dia bisa memaintain atau bisa membuat keseimbangan yang ada di dalam kehidupannya maupun dengan pekerjaannya. Menurutmu bagaimana untuk bisa menyikapi yang kayak begini? Iya, sebenarnya mungkin ini juga salah satu pertimbangan kenapa orang harus memilih LV nih. Kenapa harus Mbak Aya khususnya mungkin pindah ke LV, karena di LV sendiri ini kita punya berbagai macam fasilitas nih. Ada 40 fasilitas lebih ya, untuk tentunya mendukung dari kebutuhan Mbak Aya yang tadi Mbak Aya butuh me time segala macam. Kita punya nih berbagai macam fasilitas gitu. Jadi dari LV sendiri kita punya fasilitas tersebar di 3 area, di ground area, lalu di middle of tower, sama di rooftopnya. Dan ini fasilitas 40 mungkin saya nggak akan sebutin apa aja ya, tetapi yang pasti fungsinya ini lengkap sekali nih. Ada yang fungsinya memang untuk relaksasi. Kita punya ada yoga deck, terus kita punya sunken meditation alcove, lalu selain itu ada yang fungsinya untuk anak-anak, area playground lah, kayak mini formula, children playground dan lain-lain sebagainya. Lalu fungsinya untuk entertainment, kayak kita punya kita punya bilangnya sky outdoor cinema. Lalu kita punya juga fasilitas untuk hewan peliharaan nih, pet yacht yang tadi saya sebutkan, sampai ke fasilitas untuk co-working space, untuk community, untuk Mbak Aya mungkin mau bikin acara birthday party, kita punya function room juga. Jadi fasilitas yang kita punya itu ada 40 lebih dengan berbagai macam fungsi dan juga terletak di segala area dari LV sendiri. Kalau Ken sendiri apa? Kalau saya, me time saya di rumah. Saya tuh orang rumahan loh, walaupun bentuknya kayak begini. Sama Mbak Aya, saya juga. Jangan salah nih, model kayak begini rumahan. Piano gitu kan, ada kopi atau teh, ada anjing-anjing, ada buku, terus ada bau-bau masakan. Di rumah aja memang udah begitu memang sih di rumah juga sama. Saya juga suka di rumah sih. Saya juga ada anjing peliharaan juga kan. Sambil main game, denger musik. Mungkin sekarang nonton YouTube, nonton Netflix, itu aja juga udah cukup sih. Nggak perlu yang weekend itu harus keluar segalanya, nggak perlu juga sih. Sama di rumah. Jadi gini nih, bisa dikatakan orang kalau mau dapat kualitas hidup yang bagus, nggak mencari kesenangan loh. Tapi mencarinya kebahagiaan. Benar. Paham nggak maksudnya? Benar, paham. Apa bedanya? Karena coba ulang, kebahagiaan sama kesenangan. Kesenangan ya. Kalau kesenangan apa ya bedanya? Gue juga bingung jadi kalau kayak gitu. Kan kalau yang namanya kesenangan sesuatu yang ada di luar kita. Ini sebetulnya adalah salah satu kesenangan untuk membuat kita jadi bahagia. Gitu ya. Kesenangan itu adalah sesuatu yang sifatnya yang bisa material, yang terlihat, gitu ya. Kita punya ini, dari sini ya? Bahagia itu ada di dalam. Sehingga ketika segala sesuatu itu bisa kita capai, kesenangan itu, untuk membuat akhirnya kebahagiaan itu bisa dapat yang ada di dalam. Karena buat saya kenyamanan, ketenangan itu menjadi kebahagiaan buat seseorang, gitu kan? Gitu. Bahagia nggak hidupnya? Bahagia dong pasti. Jadi kan bisa dikatakan ini elevated life banget ya, sesuai dengan tagline-nya loh. Elevated life. Benar. Hebat. Jadi kalau mau punya LV, apa tipsnya?
yang pasti kalau beli properti ya, Mbak Aya ya, beli properti itu kalau zaman dulu mungkin orang bilang lokasi. Tapi kalau lokasi doang, tapi kalau misalnya harganya mahal, developernya nggak jelas, lalu fasilitas nggak ada, ya nggak menarik lagi menurut saya. Jadi yang paling penting itu yang paling penting kalau dalam memilih properti itu satu, lokasi tetap pasti tentunya. Satu, pasti. Lalu Jaminannya siapa? developernya tentunya. Developernya juga Ya. harus ternama, khususnya mungkin di Indonesia ini kan ya. Ya. Mungkin ada beberapa developer yang nggak ada nama, akhirnya mungkin proyeknya mangkrak Ya, atau komitmennya ya, tidak ya, ada ya, gitu. ya, Jadi ya, yang ya. pasti ya nggak cuma lokasi, tetapi developernya itu tentu jelas banget, fasilitas, spesifikasi dari bangunannya, lalu harga yang menarik juga, itu pasti semua adalah tips dari saya mungkin untuk Mbak Aya kalau memilih properti ini. Dan khususnya sendiri mungkin bukan saya bagus-bagusin LV, tapi LV punya nih dari kelima faktor ini. Oke. Gitu. Jadi saya ngebayangin nih, kalau misalnya nanti anak-anakku udah menikah semua, Iya. tinggal berdua dengan Eki suami gitu Iya. ya. Kayaknya pengen downsizing deh. Iya. Hidup lebih simple, berkualitas bagus. Iya. Bener banget Mbak Aya. Tapi kan downsizing juga pasti kan pilih-pilih apartemennya ya pasti. Ya. Pasti. Kalau misalnya dari rumah besar mau pindah ke apartemen nggak mungkin. Kan udah ada jawabannya tadi diomongin. Iya. Makanya size kita juga di LV itu 87 sampai 156. Ya. Jadi Cukup lah. ini decent size banget nih untuk Mbak Aya, khususnya nggak cuma untuk Mbak Aya, untuk orang-orang yang memang mau downsizing. Jadi dengan yang tadi saya bilang juga, kawasannya benar-benar memang kawasan untuk keluarga juga nih. Ya. Jadi memang tidak campur juga dengan mahasiswa-mahasiswa dan lain sebagainya. Jadi ya ini pilihan yang tepat sih sebenarnya untuk LV sendiri. Khususnya untuk orang-orang yang mau downsizing gitu. Oke. Kayaknya kamu mesti nganterin saya ngeliat-liat seperti apa. Pasti Mbak Aya. Oke, jadi tadi udah dengerin obrolan saya dengan teman baik saya Ken, bagaimana sebetulnya untuk bisa mendapatkan kualitas hidup yang baik. Iya. Ayo Ken, temenin sekarang. Boleh Ya? Mbak Ada Aya. makanan apa di sana? Ada makanan apa ya? Yuk, Banyak sih, temenin Mbak Aya. saya yuk. Boleh, Oke, yuk. yuk. Oke.